Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mungkin kajian sebelumnya karena ini kan baru bab ini baru satu hadis Ustaz. Nah. Jadi yang sebelumnya Ustaz, sebelumnya kan tentang kuburan Ustaz, tentang masjid. Minggu kemarin memang benarnya kalau itu kuburannya kuburan umum, tapi karena ada batas nggak apa-apa kan. Kalau misalnya ini belum pernah jumpai, tapi mungkin tanahnya wakaf, tapi udah ada kuburannya, kemudian bangun masjid, tapi kuburan di depan masjid tetap ada temboknya, Ustaz. Harapnya itu macam mana? Kuburan itu dalam lingkungan pagar masjid. Itu Ustaz. Kedua, kalau kita sholat, mungkin kita sholat di Raudhah, di Masjid Nabawi, atau di setelah sholat tawaf di Makam Ibrahim, itu kan korodit kan, ramai, kemudian orang lewat saja, gimana Ustaz? Apakah boleh kita stop? Karena dia pun nggak bisa lihat kemana-mana, mau lewat keluar dia payah. Jadi apa kita biarin aja atau gimana Ustaz? Kalau kondisinya seperti itu. Kemudian Ustaz, yang terakhir, batu bab taharah bersuci, Rasul itu memakai cincin kemudian melepaskannya. Mengenai cincin Ustaz, laki-laki ini apakah ada batasnya pemakaian jari mana yang boleh memakai cincinnya? Karena Nabi bilang kalau jari telunjuk itu seperti kaum Nabi Lut, hingga nggak boleh pakai tangan. Kalau perempuan boleh jari manapun, karena perempuan itu adalah perhiasan dunia. Ini gimana statusnya kita laki-laki? Jari mana boleh, jari mana saja yang boleh kita pakai cincin, dan jumlahnya apa dibatasi juga atau gimana Ustaz? Kalau kita pakai cincin aki itu Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik. Ya, pertama tentang masalah tanah wakaf. Kemudian di situ ada kuburannya, kemudian dibangun masjid. Maka jika seandainya ya tanah tersebut misalnya dijadikan penguburan kaum muslimin, tanah itu dijadikan tempat penguburan kaum muslimin, maka jangan dibangun masjid di sana. Jika seandainya dijadikan penguburan kaum muslimin, kecuali emang tanah tersebut sudah dibagi, ya sudah dibagi ya sebagian untuk penguburan kaum muslimin, sebagian mungkin didirikan tempat untuk ibadah. Maka jika seandainya tanah itu emang dibagi semacam itu, ya untuk penguburan kaum muslimin sebagian dan sebagian untuk tempat ibadah, maka selama ya dipisah dengan dinding, ya selama dipisah dengan dinding, ya ada pagarnya, kuburannya ada pagarnya, kemudian masjid itu, musalla itu ada pagarnya, ya dipisah ya dengan pagar masing-masing, maka insya Allah tidak ada masalah. Dan berusaha dia kuburan tersebut tidak berada di bagian depan, ya usahakan. Kalau seandainya qadarullah kuburannya berada bagian depan tetapi sudah dipagari, ya masjid itu pun juga dipagar, ya maka insya Allah ini tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya tadi tanah itu emang penguburan kaum muslimin, diperuntukkan untuk penguburan kaum muslimin, kemudian dibangun di sana masjid, ya tidak boleh, ya karena itu tanah untuk penguburan kaum muslimin, maka tidak boleh lagi dibangun masjid. Maka masjidnya dibangun di tempat lain. Tapi kalau sejak dari awal emang dibagi sebagian tanah ini untuk masjid, sebagian untuk kuburan, maka ini ya dengan cara tadi dipisah dengan dinding, ya dengan dinding, dan berusaha arah kuburan tersebut tidak berada tepat di depan masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah orang sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya biasanya kalau kita sholat di Masjid Nabawi habis sholat sunnah itu banyak orang lewat, ya apakah ditahan ataukah tidak? Atau seseorang sholat di Masjidil Haram habis tawaf, biasanya di belakang makam Ibrahim banyak orang lewat. Pertama, jangan Anda sholat di tempat keramaian orang, ini salah. Orang sholat di tempat keramaian orang itu salah. Maka sholatlah kita cari tempat yang sepi. Makam Ibrahim gak harus kita sholat di belakang makam Ibrahim persis. Cari di belakang sana, jauh belakang sana, keluar dari area tawaf, sholat Anda di sana. Ya maka ketika dia sholat pertama kali sholat di tempat keramaian, salah dia.
Ini kesalahan dia. Tapi apakah harus ditahan, Ustaz? Iya, harus ditahan. Walaupun Anda salah, tapi orang juga tidak boleh sholat di depan Anda, melewati depan Anda. Maka tidak boleh juga. Ya, walaupun perbuatan kita ini salah, ya, sholat di tempat keramaian, tetapi orang juga tidak boleh sholat lewat. Maka Anda tahan. Walaupun sebagian ulama, sebagian ahlul ilm memberikan hukum haramain itu berbeda katanya. Tetapi sebetulnya hadisnya bersifat umum. Maka Madinah, Makkah itu sama. Tidak ada pengkhususan. Maka kalau ada orang lewat, maka tahan. Tapi itu pula ketika Anda sholat di Masjid Nabawi. Maka sholatlah menghadap sutrah. Ketika kita sholatnya di pinggir jalan, di tempat jalan orang, ya kita salah. Tetapi orang yang lewat juga tidak boleh. Kalau ada orang lewat, kita tahan. Ya. Orang yang lewat kita tahan. Tapi kita ketika kita mau sholat sunnah, maka carilah sholat ya di belakang tiang atau di belakang sutrah semacam itu. Maka tetap berlaku menahan orang ini, tetap berlaku di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Walaupun kita sendiri juga yang salah, misalnya sholatnya di tengah jalan kah, tempat jalan orang kita sholat, maka tetap juga orang tidak boleh lewat. Ya, dia harus bersabar. Dia harus bersabar, kecuali dalam kondisi darurat. Orang tabrakan, ya, bergerumung, ya, bertumpuk-tumpuk, ya. Maka kita sebagai seorang yang sedang sholat itu, kita yang menyebabkan terjadi macet yang luar biasa, maka batalkan sholatnya. Kalau kita sholat sunnah, maka batalkan sholatnya, sholat di tempat lain. Tetapi kalau seandainya tidak menyebabkan mudarat, ya, di tempat tersebut, maka kita tahan orang tersebut sampai kita selesai. Dan perbuatan kita salah, dan orang juga tidak boleh lewat. Semacam itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah masalah memakai cincin. Ya, memakai cincin ini apa? Sunnah apa tidak? Terus kalau seandainya sunnah, jari mana yang dipakai? Kalau sudahnya jari mana, terus berapa jumlah batasan cincin yang dipakai? Pertama, wallahu a'lam, yang rajih memakai cincin itu bukan sunnah, tapi dia mubah saja. Dia mubah. Nabi memakai cincin tersebut karena ada hajah untuk menstempel surat-surat yang datang. Ya, dipakai oleh Nabi untuk menyetempel surat-surat. Makanya Nabi memakai cincin. Ya, karena Nabi SAW beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, Nabi SAW ketika datang surat distempel oleh Nabi dengan cincin beliau. Karena di situ tulis khatamun Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi pakai cincin itu terjadi khilaf kalangan para ulama. Saya condong bahwasanya itu hukumnya mubah. Hukumnya boleh saja. Kemudian yang kedua, jari mana yang dipakai Ustaz? Tidak ada batasan. Pakai jari yang mana saja, kelingking, ya, jari telunjuk, ya. Maka tidak ada masalah, insyaallah. Pakai yang jari yang mana saja, tidak ada ketentuannya. Kemudian yang ketiga, berapa batasannya? Iya, sebetulnya tidak ada batasan selama kita tidak menyelisih adat istiadat. Ya. Kalau seandainya kita menyelisih adat istiadat, misalnya pakai cincin, ya, ke 10 jarinya dipakai cincin, dan ini menjadikan orang nanti malah nakutnya ini jangan-jangan orang-orang memiliki ilmu macam-macam misalnya, maka ini jangan, ya, karena kita berusaha untuk sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat kita. Selama uruf tersebut atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh, dituntut di dalam agama Islam, disunnahkan untuk menyesuaikan uruf masyarakat kita dengan uruf kita dengan uruf masyarakat kita. Selama uruf tersebut, kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Maka kalau seandainya di masyarakat orang memakai cincin yang banyak jarinya itu konotasinya jelek, maka jangan. Ya, cukup pakai 1 atau 2. Dan juga ini juga menghambur-hamburkan duit, ya, menghambur-hamburkan uang, ya. Dan kita dilarang untuk israf, untuk menghambur-hamburkan uang kita, yang memakai di cincin itu tiga cincin, ya, di jari tersebut. Maka ini adalah menghambur-hamburkan uang. Dan ini juga kadang-kadang bisa masuk nanti dalam kategori sebagian orang mungkin untuk berbangga-bangga, maka jangan, ya. Maka pakailah seperlunya dan berusaha tidak menyelisih kebiasaan di masyarakat
di masyarakat kita. Wallahu a'lam.